Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pada mata kuliah Auditing 2. Kami dari kelompok 1 yaitu ada Ahmad Nurholis dengan NIM 18520102. Yang kedua saya sendiri, Muhammad Panji Wicaksono dengan NIM 18520111. Nah, baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang audit atas siklus pendapatan. Untuk yang pertama, pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah aktivitas yang berhubungan dengan pertukaran barang atau jasa dengan pelanggan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan pendapat dalam bentuk kas yang meliputi penjualan kredit, penagihan atau penerimaan piutang, dan penyesuaian penjualan, return, diskon, dan kerugian piutang. Nah, di sini ada tabel siklus pendapatan. Tabel siklus pendapatan di sini terdapat transaksi pendapatan. Di sini sudah tertera yaitu penjualan kredit itu masuk pada debit, dan kemudian di kreditnya itu penjualan dan persediaan. Kemudian penerimaan kas, di sini kas masuk debit, diskon penjualan masuk debit, piutang usaha dan juga return penjualan dan pengurangan harga masuk kredit. Nah, selanjutnya return penjualan dan pengurangan harga. Di sini return penjualan dan pengurangan harga masuk di debit dan kredit di piutang usaha. Penyelesaian piutang tak tertagih. Di sini beban piutang tak tertagih masuk ke debit, dan penyelesaian untuk piutang tak tertagih masuk di kredit. Misalnya penghapusan piutang tak tertagih. Penyelesaian untuk piutang tak tertagih dimasukkan ke debit, piutang usaha dimasukkan ke kredit untuk menutupi tadi piutang. Selanjutnya, tujuan audit siklus pendapatan. Apa sih tujuan audit siklus pendapatan? Tujuan audit siklus pendapatan untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup tentang tiap asersi manajemen yang signifikan dalam laporan keuangan. Pada siklus pendapatan, risiko pengendalian yang muncul umumnya karena tekanan pada manajemen untuk menampilkan performa pendapatan yang lebih baik dari entitas lain, keinginan melebih sajikan atau merendah sajikan kas, piutang, atau piutang tak tertagih untuk kepentingan likuiditas. Selanjutnya, tujuan audit spesifikasi untuk pendapatan. Yang pertama, occurrence, keterjadian. Memverifikasi bahwa saldo akun piutang usaha mewakili jumlah yang benar-benar dipinjam perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan terkait. Yang kedua, memastikan bahwa pendapatan dari berbagai transaksi mewakili barang yang dikirim dan jasa yang diberikan selama periode yang termasuk dalam laporan keuangan. Selanjutnya, kelengkapan atau completeness. Yang pertama yaitu menentukan bahwa semua jumlah yang dipinjam perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan telah tercermin dalam piutang usaha. Yang kedua, memverifikasi bahwa semua penjualan barang yang dikirim, semua jasa yang diberikan, dan semua retur dan kompensasi untuk periode terkait telah tercermin dalam laporan keuangan. Yang ketiga yaitu akurasi. Akurasi juga memiliki dua. Yang pertama yaitu memverifikasi bahwa transaksi pendapatan dihitung secara akurat dan didasarkan pada harga terkini dengan jumlah yang benar. Yang kedua, memastikan bahwa buku pembantu piutang usaha, file faktur penjualan, dan file pemberitahuan pengiriman uang secara matematis benar dan sesuai dengan akun terkait pada buku besar. Dan selanjutnya yang keempat ada right and obligation atau hak dan kewajiban. Di sini dicantumkan bahwa menentukan bahwa perusahaan memiliki hak legal untuk mencatat piutang usaha yang dicatatnya, akun pelanggan yang telah dijual atau telah dipindah tangankan memang telah dikeluarkan dari saldo piutang usaha. Yang kelima, valuation and allocation, penilaian dan alokasi. Di sini terdapat dua unsur, yaitu menentukan bahwa saldo piutang usaha menyatakan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang kedua, memastikan bahwa alokasi atas akun piutang tak tertagih telah tepat. Yang terakhir, presentation and disclosure, penyajian dan pengungkapan.
memverifikasi piutang usaha dan pendapatan yang dilaporkan untuk periode terkait telah dijelaskan dengan benar dan dimasukkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, pengembangan strategi audit berdasarkan pemahaman bisnis dan industri. Yang pertama yaitu ekspektasi total pendapatan berdasarkan kapasitas pasar dan klien. Yang kedua, ekspektasi margin kotor berdasarkan pangsa pasar dan keunggulan bersaing. Yang ketiga, ekspektasi piutang neto berdasarkan rata periode penagihan klien dan industri. Dan terakhir, ekspektasi biaya terkait seperti harga pokok penjualan dan biaya penjualan. Selanjutnya, materialitas. Di sini terdapat 5 unsur pada materialitas. Yang pertama yaitu frekuensi transaksi pendapatan tinggi. Yang kedua, jumlah pendapatan besar. Yang ketiga, piutang usaha. Yang keempat, penerimaan kas dari piutang. Yang terakhir, jumlahnya relatif material, sehingga pendapatan sering dijadikan sebagai dasar untuk menentukan jumlah yang material. Nah, selanjutnya alokasi materialitas pada piutang. Di sini terdapat 3 unsur, yaitu pertama, risiko salah saji tinggi. Yang kedua, biaya prosedur audit tinggi. Yang ketiga, menyebabkan tolerable misstatement relatif rendah. Selanjutnya, strategi audit mempertimbangkan. Nah, di sini ada resiko bawaan. Apa saja risiko bawaan? Yang pertama yaitu tekanan untuk melebih sajikan pendapatan agar realisasi pendapatan dan profitabilitas mencapai target. Padahal kenyataan tidak demikian. Nah, di sini biasanya seperti apabila suatu perusahaan itu melebih sajikan atau melebih-lebihkan suatu pendapatan. Nah, di kenyataannya dia tidak mendapatkan pendapatan sebegitu banyak. Maka dari itu termasuk resiko bawaan. Yang kedua, tekanan untuk melebih sajikan kas dan piutang usaha bruto atau mengurang sajikan penyisihan untuk piutang tak tertagih supaya meningkatkan modal kerja yang dibutuhkan dalam perjanjian hutang. Yang ketiga, volume transaksi yang tinggi cenderung meningkatkan jumlah kesalahan. Selanjutnya, pengakuan pendapatan, standar akuntansi yang membingungkan dan membuat estimasi kompleksitas perhitungan cenderung meningkatkan risiko salah saji. Selanjutnya, aplikasi akuntansi untuk piutang usaha yang digadaikan dengan tangguhan renteng apakah sebagai penjualan atau pinjaman. Selanjutnya, salah klasifikasi piutang usaha. Apakah aktiva jangka pendek atau aktiva jangka panjang? Karena sulit untuk menentukan ketertagihan. Selanjutnya, penerimaan kas cenderung akan disalahgunakan. Dan selanjutnya, transaksi penyesuaian penjualan bisa saja digunakan untuk menutupi pencurian kas dengan cara meningkatkan diskon atau mencatat transaksi fiktif atas return penjualan atau penghapusan piutang pelanggan. Nah, di sini banyak dari resiko bawaan yang sering ditemui seorang auditor, seperti yang sudah beberapa saya sebutkan tadi. Seperti contoh realnya, contohnya saja apabila ada kas yang hilang atau ada uang yang hilang, apabila seorang akuntan tidak ingin bingung, maka dia akan membuat nota kosong, menulis nota kosong atau dengan cara lainnya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, resiko prosedur analitis. Yang pertama yaitu resiko prosedur analitis adalah elemen dari resiko deteksi, yaitu resiko prosedur analitis gagal untuk mendeteksi salah saji. Tentunya prosedur analitis sangat hemat dan didasarkan pada pengetahuan auditor atas bisnis dan industri klien. Jadi resiko prosedur analitis merupakan elemen dari resiko deteksi, di mana resiko tersebut didapatkan dari seorang auditor. Selanjutnya, langkah-langkah prosedur analitis. Pertama, memahami total pendapatan dan penggunaan informasi kapasitas dan pasar klien. Dua, mendapatkan per jam karyawan pabrik. Yang ketiga, pendapatan per mesin. Yang keempat, pendapatan per meter persegi. Yang kelima, pendapatan dibandingkan dengan tingkat hunian.
Yang keenam, pendapatan penuh mahasiswa. Yang ketujuh, peka terhadap tren penjualan produk klien. Yang kedelapan, memahami pangsa pasar klien. Yang kesembilan, menilai perputaran piutang usaha atau hari rata-rata pengumpulan piutang usaha. Nah, di sini ada bagaimana cara menghitung rasio prosedur analitis yang umum digunakan. Nah, di sini sudah ada di PPT yang kita buat ini sudah ada rumus-rumus yang sudah kita cantumkan. Pertama yaitu penjualan terhadap kapasitas. Rumusnya adalah penjualan neto dibagi dengan uraian kapasitas non keuangan. Selanjutnya pangsa pasar. Pangsa pasar ini penjualan neto klien dibagi dengan penjualan neto industri. Ketiga, penjualan terhadap total, yaitu penjualan dibagi rata-rata total aktiva. Nah, untuk selanjutnya itu pertumbuhan piutang usaha terhadap, mungkin di sini rumusnya agak panjang ya. Di sini juga disebutkan guna dari penggunaan rasio prosedur analitis yang tadi. Yang pertama yaitu membantu menilai kelayakan pendapat, terus membantu menilai kelayakan pendapat total dari margin bruto. Pangsa pasar yang lebih besar biasanya dikaitkan dengan margin bruto yang lebih besar. Dan selanjutnya, rasio ini bermanfaat bagi perusahaan manufaktur dan perusahaan lainnya yang berbasis aktiva. Rasio ini menjelaskan hubungan antara aktiva dan penjualan. Rasio yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa piutang tumbuh lebih cepat dari penjualan besar. Besar rasio dapat diindikasikan kemungkinan masalah penagihan. Selanjutnya, hari perputaran piutang usaha. Di sini dapat dihitungkan rata-rata piutang usaha dibagi penjualan dikali 365. 365 ini didapat dari jumlah hari dalam setahun. Bermanfaat dalam membandingkan dengan rata-rata industri. Lamanya periode penagihan dapat mengidentifikasikan masalah penagihan. Pengalaman sebelumnya dalam volume penjualan periode berjalan dapat bermanfaat dalam mengestimasikan piutang neto saat ini. Kemudian rasio prosedur analitis yang umum digunakan, yang slide selanjutnya ya mungkin ya. Biaya piutang tak tertagih terhadap penjualan kredit. Rumusnya adalah biaya piutang tak tertagih dibagi penjualan neto. Bermanfaat dalam mengevaluasi kelayakan biaya piutang tak tertagih. Rasio yang lebih kecil dapat menunjukkan penyisian yang tidak memadai untuk piutang tak tertagih. Selanjutnya, biaya piutang tak tertagih terhadap penghapusan. Biaya piutang tak tertagih dibagi dengan penghapusan piutang usaha. Ini merupakan rumusnya. Bermanfaat dalam mengevaluasi kelayakan biaya piutang tak tertagih. Rasio yang lebih kecil dapat menunjukkan penyisian yang tidak memadai untuk piutang tak tertagih. Selanjutnya, pendapatan produk baru. Pendapatan produk baru di sini rumusnya pendapatan dari produk baru yang didapatkan selama 1 tahun berjalan dibagi total pendapatan. Berguna untuk perusahaan dengan proporsi pendapatan yang lebih tinggi dari produk baru dapat memperoleh premi margin bruto karena kemampuannya melakukan inovasi dari produk baru tadi. Selanjutnya, pemahaman atas sistem pengendalian internal, lingkungan pengendalian. Ada beberapa unsur. Yang pertama, integritas dan nilai-nilai etika. Selanjutnya, komitmen terhadap kompetensi. Selanjutnya, partisipasi dan dewan komisaris dan komite audit, filosofi manajemen dan gaya operasi struktur organisasi, penetapan otoritas dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik-praktik SDM. Selanjutnya, pemahaman atas sistem pengendalian internal, penilaian resiko. Apakah manajemen melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap risiko-risiko dalam siklus pendapatan. Informasi dan komunikasi, pemahaman tentang bagaimana penjualan dimulai, pemberian barang dan jasa, pencatatan piutang usaha, penerimaan kas, penyesuaian penjualan, metode pemrosesan. Nah, di situ dapat kita dapatkan informasi dan komunikasi. Selanjutnya, pemantauan.
umpan balik tentang apakah pengendalian internal yang berkaitan dengan siklus pendapatan telah beroperasi sesuai rencana. Misalkan, apakah ada kesalahan penagihan, apakah ada kesalahan dalam pengakuan pendapatan. Nah, jadi di sini itu pemahaman atau sistem pengendalian internal ini berguna untuk seorang auditor. Tentunya saja tadi dalam pemantauan, terus juga informasi dan komunikasi, bagaimana penjualan itu dimulai agar mengurangi resiko-resiko yang dialami oleh seorang auditor. Nah, mungkin untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ahmad Nurholis. Silakan. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas pengendalian penjualan kredit. Jadi di sini ada dua sistem ya. Jadi ada sistem manual dan sistem komputer. Nah, jadi di sini hanya bagian kredit yang bisa mengotorisasi kredit dan menambah file pelanggan baru. Lalu bagian pengiriman mengecek barang yang diterima dari gudang ke formulir pesanan penjualan sebelum membuat BL. Lalu faktur dikeluarkan setelah formulir pesanan penjualan dan BL dikeluarkan. Jadi barang dikirim terlebih dahulu, setelah itu faktur dibuat. Faktur harus dilampiri oleh pesanan penjualan dan BL. Pengiriman laporan bulanan kepada pelanggan dan menindaklanjuti komplain pelanggan. Lalu otorisasi dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam mengeksekusi transaksi. Secara periodik dilakukan pengecekan antara buku pembantu piutang dan saldo piutang di buku besar. Lalu pemegang buku pembantu dan buku besar harus berbeda agar terjadi pengecekan independen. Lalu menggunakan sistem sediaan perpetual atau masing-masing sediaan dibuat kartu sediaan dan secara periodik dicocokkan ke akun pengendali sediaan di buku besar. Lalu seluruh dokumen harus bernomor urut tercetak dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Nah, di sini aktivitas pengendalian penerimaan kas. Yang sistem manual yaitu fungsi penerima kas dipisah dari fungsi pencatat kas. Kas disimpan di tempat yang terhindar dari bahaya, kebakaran, dan bencana alam. Lalu untuk penjualan tunai sebaiknya digunakan mesin register kas. Lalu prosedur penjualan tunai harus diawasi secara periodik. Selanjutnya dalam setiap faktur yang dikirimkan kepada pelanggan harus dicantumkan nomor rekening perusahaan agar pada cek yang dibayarkan pelanggan dituliskan rekening tujuan pembayaran. Selanjutnya, sekretariat menerima cek pembayaran dan membuat daftar penerimaan cek yang diberikan kepada kasir, beserta cek, bagian piutang usaha, dan arsip di sekretariat. Lalu, pada akhir setiap hari kerja dilakukan perhitungan kas oleh kasir dan didampingi bagian yang independen terhadap kas, misalnya bagian akuntansi dan internal audit. Lalu melakukan rekonsiliasi bank oleh fungsi internal audit atau fungsi akuntansi. Lalu setiap hari manajemen memonitor jumlah kas harian, kelayakan jumlah penerimaan kas, dan jumlah yang dikreditkan ke buku pembantu piutang usaha. Selanjutnya, manajemen secara aktif menindaklanjuti piutang yang jatuh tempo. Lalu aktivitas pengendalian di sini dengan sistem komputer. Komputer melakukan pengecekan kesesuaian nama pelanggan di order dengan di arsip induk, lalu pencocokan komputer terhadap kredit yang diotorisasi untuk setiap pelanggan, lalu pencocokan komputer terhadap barang yang dikurangi dari arsip induk sediaan dengan order yang disetujui, lalu untuk setiap pengiriman komputer harus mencocokkan dokumen pengiriman bernomor urut dengan pesanan penjualan yang disetujui, lalu komputer akan mencetak seluruh pesanan penjualan yang belum terpenuhi, lalu komputer mencetak laporan barang yang dikirim namun belum ditagih. Lalu komputer melakukan penomoran berurut untuk setiap faktor penjualan. Kemudian komputer membandingkan total pengendalian untuk seluruh dokumen pengiriman dengan total faktor penjualan. Selanjutnya penjualan dicatat hanya berdasarkan faktur. Lalu komputer mencocokkan tanggal faktur dengan periode akuntansi ketika bank dikirim. Komputer membandingkan harga jual dengan daftar harga terotorisasi dan order penjualan. Selanjutnya, komputer selalu memeriksa saldo awal piutang ditambah penjualan kredit dengan saldo akhir piutang, dan komputer mencocokkan seluruh nomor pelanggan di faktur penjualan ke nomor pelanggan di order penjualan. Nah, di sini penilaian awal resiko pengendalian dan strategi awal audit. Nah, di sini bagi asersi siklus pendapatan di mana auditor tidak merencanakan untuk menilai resiko pengendalian pada tingkat yang rendah, auditor harus mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi jenis potensi salah saji yang akan terjadi.
Biasanya siklus pendapatan bersifat material dan pendapatan berasal dari banyak pelanggan. Dalam kasus ini, sangat efisien apabila resiko pengendalian untuk setiap asersi dinilai pada tingkat yang rendah dan mengembangkan strategi audit melakukan pengujian pengendalian yang ekstensif. Nah, pengujian substansif atas piutang usaha. Nah, di sini A, prosedur awal. Pertama, memperoleh pemahaman atas bisnis dan industri klien serta menentukan. Pertama, signifikansi pendapatan dan piutang usaha bagi perusahaan. Yang kedua, pemicu ekonomi utama yang mempengaruhi penjualan, margin, dan penagihan perusahaan. Selanjutnya, persyaratan perdagangan dalam industri, termasuk penanggalan musiman, periode penagihan, dan lain-lain. Lalu perluasan konsentrasi aktivitas dengan pelanggan. Nah, lanjutan dari pengujian substantif atas piutang usaha yaitu melaksanakan prosedur awal atas saldo dan catatan piutang usaha. Yang pertama, menelusuri saldo awal piutang usaha ke kertas kerja tahun-tahun sebelumnya, mereview aktivitas dalam akun piutang usaha, dan menginvestigasi ayat jurnal yang jumlah dan sumbernya tampak tidak biasa. Lalu yang kedua, memperoleh rincian saldo piutang usaha dan menentukan apakah telah sesuai dengan catatan akuntansi dengan melakukan footing dan mengecek kebenaran saldo ke buku besar dan buku pembantu piutang usaha. Lalu yang B, melakukan prosedur analitis. Di sini mengembangkan harapan atas piutang usaha berdasarkan pengetahuan atas bisnis, pangsa pasar, persyaratan perdagangan, riwayat hari perputaran piutang usaha. Nah, di sini cara menghitung rasio yaitu pertama membandingkan penjualan terhadap kapasitas perusahaan, yang kedua membandingkan pertumbuhan penjualan dengan pertumbuhan piutang usaha, lalu yang ketiga perputaran piutang usaha, yang keempat biaya piutang tak tertagih terhadap jumlah penjualan kredit neto, yang kelima biaya piutang usaha tak tertagih terhadap penghapusan piutang usaha. Lalu menganalisa hasil rasio relatif terhadap harapan berdasarkan data tahun sebelumnya, data industri, jumlah anggaran, atau data lainnya. Yang C, pengujian terhadap rincian transaksi. Nah, di sini yang dilakukan adalah memvouching sampel catatan transaksi penjualan dan piutang usaha ke dokumentasi pendukung, lalu melaksanakan pengujian pisah batas atau cut-off test penjualan dan retur penjualan dengan cara satu, memilih sampel catatan transaksi penjualan beberapa hari sebelum dan sesudah akhir tahun, serta memeriksa dokumen pendukungnya dan menentukan apakah telah dilakukan pencatatan pada periode yang tepat. Lalu yang kedua, memilih sampel memo kredit beberapa hari sebelum dan sesudah akhir tahun, serta memeriksa keberadaan dokumen pendukungnya dan menentukan apakah retur penjualan telah dicatat dalam periode yang tepat. Selanjutnya, melaksanakan pengujian pisah batas cut-off test penerimaan kas dengan cara satu, mengamati bahwa seluruh penerimaan kas dan bank di periode itu sudah dicatat pada periode neraca periode yang sama dan tidak ada penerimaan periode berikutnya yang dimasukkan pada saldo kas periode itu. Lalu mereview dokumentasi seperti ikhtisar kas harian, duplikan slip setoran, serta laporan bank mencakup beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca. Lalu D, pengujian atas saldo akun. Caranya adalah mengkonfirmasi saldo piutang usaha yang isinya menentukan bentuk, waktu, dan luas permintaan konfirmasi, lalu melakukan sampel terhadap pelanggan yang akan dikonfirmasi dan mengevaluasi pengembalian konfirmasi terutama untuk jawaban pengecualian. Lalu melakukan tindak lanjut untuk konfirmasi yang tidak dibalas. Caranya mengirim ulang surat konfirmasi dan melakukan prosedur alternatif untuk pelanggan yang tidak membalas surat konfirmasi. Selanjutnya, pengujian atas estimasi akuntansi. Di sini caranya adalah mengevaluasi kewajaran asumsi yang digunakan dalam akun penyisian piutang yang tertagih, allowance for doubtful account. Caranya memeriksa penjumlahan ke bawah dan penjumlahan ke samping saldo pelanggan dan menelusuri saldo ke buku besar dan buku pembantu. Lalu pengujian penentuan umur piutang usaha di daftar analisa atas umur piutang usaha dengan memeriksa sampel bukti pendukung. Lalu untuk akun yang sudah jatuh tempo, pertama memeriksa bukti pendukung berupa korespondensi dengan pelanggan, agen penagihan, laporan kredit atau laporan keuangan pelanggan. Yang kedua membahas ketertagihan piutang usaha dengan personil manajemen. Selanjutnya, mengevaluasi proses manajemen untuk mengestimasi penyisian piutang usaha yang sudah ditagih dan mengevaluasi kecukupan informasi tentang kecenderungan industri, kecenderungan penentuan umur, riwayat penagihan atas pelanggan tertentu. Selanjutnya, prosedur untuk penyajian dan pengungkapan di sini membandingkan penyajian laporan dengan PABU. Yang pertama, menentukan bahwa piutang usaha telah diidentifikasi dan diklasifikasikan secara tepat menurut jenis dan periode realisasi yang diharapkan.
Kemudian menentukan apakah saldo kredit yang signifikan dan harus direklasifikasi sebagai kewajiban atau hutang. Lalu menentukan ketepatan pengungkapan dan akuntansi untuk pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, piutang yang digadaikan atau difaktorkan. Konfirmasi piutang usaha merupakan komunikasi tertulis secara langsung antara pelanggan dan auditor. Konfirmasi piutang usaha harus dilakukan dalam audit atas saldo piutang usaha, kecuali jika saldo piutang usaha tidak material dibandingkan seluruh aktiva, lalu penggunaan konfirmasi tidak efektif dilakukan, dan penilaian gabungan atas resiko inherent dan resiko pengendalian adalah rendah, dan bukti yang disediakan prosedur analitis atau pengujian rincian transaksi sudah cukup mengurangi risiko audit ke tingkat yang rendah. Auditor yang tidak melakukan konfirmasi harus mendokumentasi di kertas kerja alasan atau pertimbangan tidak melakukan konfirmasi. Nah, yang F, formulir konfirmasi. Nah, di sini ada dua jenis formulir konfirmasi. Yang pertama, konfirmasi positif, yaitu mengharuskan debitur untuk menjawab apakah saldo yang ditujukan dalam formulir konfirmasi sudah tepat, dan konfirmasi negatif, meminta debitur untuk menjawab hanya apabila jumlah yang ditunjukkan tidak benar. Nah, bentuk konfirmasi positif biasanya menghasilkan bahan bukti audit yang lebih baik, karena dalam konfirmasi negatif, apabila debitur lalai menjawab, hanya akan menghasilkan anggapan saldo pelanggan itu sudah tepat. Bentuk konfirmasi negatif bisa digunakan apabila 1. Tingkat risiko deteksi untuk setiap asersi sedang atau tinggi. 2. Saldo pelanggan kebanyakan bernilai kecil. Dan 3. Auditor yakin bahwa debitur akan menjawab atau memberi pertimbangan atas saldo piutang usaha. Yang G, formulir konfirmasi. Waktu pengiriman konfirmasi akhir tahun apabila tingkat risiko waktu pengiriman konfirmasi, jadi yang ini waktu pengiriman konfirmasi. Yang pertama, akhir tahun apabila tingkat risiko deteksi rendah, lalu interim 1 atau 2 bulan sebelum tanggal neraca. Apabila risiko deteksi tinggi, apabila waktu ini dipilih, maka auditor harus memvouching setiap perubahan yang material antara tanggal pengiriman konfirmasi sampai tanggal laporan keuangan. Luas permintaan konfirmasi atau ukuran sampel berhubungan terbalik dengan 1. Tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, 2. Luas pengujian substantif lainnya, yang ketiga salah saji piutang usaha yang dapat ditoleransi, materialitas piutang usaha. Konfirmasi negatif membutuhkan ukuran sampel yang lebih besar. H. Pengendalian atas permintaan konfirmasi. Di sini memastikan bahwa jumlah, nama, dan alamat pada surat konfirmasi telah sesuai dengan data yang terkait dengan pelanggan, lalu menjaga penyimpanan surat konfirmasi sampai dikirimkan, lalu menggunakan amplop berlogo dan bernama perusahaan untuk mengembalikan konfirmasi. Yang keempat, menangani sendiri pemasukan surat konfirmasi ke amplop dan pengirimannya. Yang kelima, mewajibkan pengiriman jawaban konfirmasi langsung kepada auditor. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan langsung didiskusikan di forum e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.